Ibu minumnya 2 liter. Tapi di jam 10 ke bawah, buang air kecilnya lebih dari 3 atau 4 kali ini sudah gejala. Karena normal Bu, kalau kita sehat buang air kecil malam itu hanya 2 kali. Tapi lebih dari 3 atau 4 kali ini sudah gejala prostat. Ini gejala juga nggak pernah Bapak Ibu rasakan. Selanjutnya penurunan berat badan. Itu juga bisa menyebabkan prostat. Selanjutnya, sering Bapak rasakan sakit di pergelangan paha. Sakit punggung, sakit pinggang yang berlebihan, ini sudah gejala prostat. Selanjutnya, Bapak rasakan seperti turun perut. Kalau Bapak sering merasakan turun perut, jangan dikusuk. Karena laki-laki nggak pernah menurun perut. Laki-laki itu nggak pernah melahirkan Ibu. Tapi andai kata Bu, maaf, Bapak sering merasakan turun perut, itu 2 berkemungkinan sama Bapak. Kalau nggak batu karang usus buntu, maka jangan sering dikusuk Bu. Karena lain orangnya lain cara. Seperti itu dia. Sekilas prostat, ada yang mau ditanya? Kalau ini nggak pernah, kerem-keremesin aja sering. Jadi Bu, kalau kurang minum bisa prostat juga? Oh, Kalau kurang minum benar. Jelas. Karena kalau kita minum itu kan dianjurkan duduk atau jongkok. Karena kalau kita minum 3 liter satu hari, 1 drigen satu hari tidak duduk, itu nggak akan membasahi ginjal. Dia lewat aja. Tapi kalau kita minumnya duduk, ginjal kita terbasahi. Karena fungsi hidup kita itu di ginjal. Kalau ginjalnya udah nggak beraktif, itu nggak ada artinya lagi. Karena saudara kau minum berdiri nggak boleh. Jadi Ada minum di nggak boleh situ. berdiri. Harus duduk. Buang air Iya. kecil itu harus jongkok, nggak boleh berdiri. ada rasa tertekan. Iya, iya, karena kalau dia jongkok, dia tertekan. Perut dan pak kita terjepit. Jadi kalau Apalagi perempuan kita- Bu kencang berdiri gimana Bu? Ya sama juga itu Pak, kalau perempuan itu nggak ada prostat. Tapi kalau perempuan buang air kecilnya berdiri berserakan. Salah ya. Kemungkinan perempuan prostat kecil. Kalau perempuan itu nggak ada prostat Pak, karena kan perempuan nggak punya apa buah kenari. Oh, saluran itu nggak beda ya? Beda, kalau perempuan dianya serviks. Cervix. Inilah dia pasangan yang tidak setia, makanya hati-hati dengan suami. Serviks ini 2 cara penularannya. Makanya jangan Pertama berbahaya, dari kan? pasangan yang tidak setia, yang kedua kloset duduk. Bu jumpai kloset duduk, jangan langsung duduk. Gak bagus Bu, kalau dia untuk di umum, kalau pribadi ya boleh lah. Kita kan tahu keluarga kita sehat. Tapi misalnya Bu jumpa di rumah sakit, di mall terbesar, itu di Kuala Namu, itu kan Bu kloset duduk. Iya. Kalau misalnya Ibu jumpai, Ibu jangan duduki, siram aja bersih. Kalau ragu Bu, jongkok itu kloset duduk gak akan runtuh dia. Kenapa Bu? Beribu orang yang duduk di situ, 1 penderita serviks, kita positif menular. Sama dengan pasangan yang tidak setia. Ibu duduk manis di rumah nungguin suami. Maaf, suami Ibu jajan di luar dengan perempuan penderita serviks. Malamnya Ibu di gauli, Ibu positif terkena serviks. Itu dia kalau Hati-hati, Bu. serviks. Itu kalau gejalanya itu keputihan yang nggak normal. Itu baik. Halangannya yang nggak normal. Normal Ibu keputihan 2 hari sebelum halangan, 2 hari sesudah halangan. Kalau setiap hari keputihan, berwarna dan berbau, apalagi maaf Bu dia mengental, itu sudah nggak sehat. Halangan seperti itu juga Bu, normal 7 hari paling cepat, 12 hari paling lambat. Lebih dari 12 hari penyakit, kurang dari 7 hari Bu, ini sudah gejala serviks. Ada lagi yang mau bertanya sekilas serviks, payudara dan prostat? Kalau prostat tadi itu menahan, misalnya karena situasi kan kadang-kadang orang suka menahan buang air sampai kerusakan, itu Bisa menyebabkan prostat. Karena apa? Karena saluran buang air kecil tersumbat. Makanya Pak, kalau kita buang air kecil tadi dari awalnya berdiri, itu kan nggak tuntas. Setetes demi setetes dia masih nyangkut di alat kemih kita. Maka andai kata kita mau buang air kecil, seakan-akan kita sesak. Tapi saat kita mau mengeluarkan, dia hanya menetes. Itulah dia ujung-ujungnya apa? Sakit anyang-anyangan. Paham anyang-anyangan? Susu bowl namanya. Beser-beseran. Itulah dia. Jadi nggak boleh sebenarnya menahan buang air kecil. cuma harus tahu juga tempatnya Bu ya. Iya lah, jangan asal buang air kecil. Tapi Apalagi jadi maaf kalau berdiri di buang-buang belakang aja, mobil iya, orang. iya. Benar-benar nggak boleh nahan langsung. Daripada kencing celana pula dia. Iya, daripada dikencingin celana ya Bu ya, tapi jangan kencing di belakang mobil orang. Belum selesai buang air kecil, mobilnya Mobilnya berangkat. Jadi dia takutkan. Sudah ada lagi yang mau bertanya sekilas prostat? Fitness malam itu. Iya. Paham? Satu lagi Bu, Silakan. kalau tadi kan bicara tentang penyebab dan Gejala. gejalanya. Kalau pengobatannya Bu, kira-kira maksudnya nggak sampai ke operasi. Jangan ke Apa- operasi. Oke. apa ya? Sekarang sudah ada solusi. Buka pola pikirnya Bapak Ibu, sehat itu mahal. Ingat, mencegah lebih baik daripada Mengobati. Sekarang sudah ada Bu pencegahannya. Jangan nunggu terkuras habisnya. Jangan nunggu terkuras uangnya. Jangan sampai dijual SK-nya baru Ibu sibuk obat. Buka pola pikirnya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyakit kanker ada 2. Yang pertama secara medis, yang kedua non medis. Kalau dia ke medis Bapak Ibu cukup lakukan suntik imunisasi kanker. Suntiknya di mana? Di lengan sebelah kanan.
3 kali suntik selama 1 tahun, Bapak Ibu sudah aman mencegah seluruh jenis kanker. Bukan hanya prostat, tapi seluruh, Bu, artinya seluruh. Kalau sudah namanya seluruh, baik dia kanker mata, kanker tulang, kanker lidah, kanker otak, kanker payudara, seluruh jenis kanker itu sudah aman mencegah kanker 5 tahun ke depan. Suntiknya di mana? Rumah Sakit Darmais Jakarta. Di Medan belum ada. Itu mereka. Hanya di situ aja Bu ya? Ya. Kalau dia mencegah ya nggak ada. Hanya di situ aja Bu ya? Hanya ada di situ. Darmais Jakarta biayanya lebih kurang 10 juta rupiah Wow. per 5 tahun. Oh, dia berarti per 5 tahun. Iya, jadi suntiknya Bu contoh nih, 1 tahun kan 3 kali. Contohnya suntik di minggu pertama, di minggu kedua, di minggu ketiga, ini 1 paket. Berturut ya Bu ya? Iya, Minum-minum dia gitu. berturut dia. Kayaknya lebih besar Itulah biayanya. 10 juta. Bukan biaya vaksinnya nampaknya murah. Iya, Biaya bolak-baliknya nih bolak-baliknya. Sebenarnya kalau vaksinnya Pak murah itu. Sekali suntik 3,5 juta. Minggu sekali. Jadi kalau dia per paket kan 10 juta. Sekali suntik itu sebenarnya 3,5 juta. Iya betul. Jadi kalau dia per paket, dia didiskon 500.000. Jadi 10 juta per 5 tahun sebenarnya. Iya. Jadi di Medan nggak ada. Di Medan belum ada Ini itu. belum ada pula ya. Belum ada. Kebetulan kita sudah penyuluhan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Mereka juga semalam menceritakan ke kita itu bakalan mau digalakkan. Karena masyarakat Bu bukan berpikir untuk vaksinnya kayak dibilang Bapak tadi, Iya, iya. tapi berpikir untuk ongkos pesawat. Betul. Jadi ini akan digalakkan di Medan. Kan sekarang Ada. udah Mudah-mudahan Bu ya. Iya, amin Cepat insya Allah. terwujudnya. Jadi itu untuk 10 juta per 5 tahun. Mahal apa mahal? Kalau 5 tahun nggak ada. 5 tahun nggak? Tapi mungkin Bu, ya 1000 mungkin 1-2 orang yang mau melakukan suntik imunisasi kanker. Karena berpikir Bu untuk 1 orang. Jadi kalau Ibu satu rumah ada 5 orang, berarti 50 juta yang Ibu harus lakukan suntik imunisasi kanker. Ibu dan keluarga kan udah sehat semua. Iya betul. Nah itu dia. Jadi kalau suntik imunisasi ke kanker itu 10 juta per 5 tahun. Kalau Ibu bilang murah kali juga bangga. Kenapa Bu sehat itu mahal? Coba bayangkan keluarga kita yang sudah penderita kanker, yang sudah kena kanker Ibu, jangankan 10 juta. Mau tidak mau Ibu 100 juta. Ibu letakkan di meja dokter, Ibu harus operasi ke Penang. Maaf rumah Ibu pun Ibu gadingkan. SK Ibu jual.